Assalamualaikum, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan aku Risanti di YouTube channel Risanti Risa. Nah teman-teman, beberapa bulan lagi pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022 akan segera dibuka loh. Persiapan teman-teman udah sampai tahap mana nih? Jangan sampai teman-teman belum mempersiapkan apa-apa ya. Kali ini aku akan membagikan beberapa tips dan trik yang dapat teman-teman terapkan sebagai strategi agar lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Akan tapi bagi teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel aku, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen video aku sebagai dukungan teman-teman bagi aku, dan semakin banyak dari teman-teman yang dipermudah dalam mempersiapkan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Sebelum kita mengetahui tips dan trik agar lolos SNMPTN, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu. Nah, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri selain SBMPTN dan juga jalur mandiri. Apabila SBMPTN dan jalur mandiri didasarkan pada nilai tes yang kita hasilkan, baik itu dari UTBK ataupun ujian mandiri, berbeda halnya dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, di mana ketentuan dan juga keputusan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu didasarkan pada kebijakan dan juga kewenangan perguruan tinggi negeri tempat kita mendaftar dengan tetap mempertimbangkan beberapa parameter penilaian. Nah, parameter penilaian tersebut diantaranya yaitu yang pertama, nilai rapot, seperti halnya SBMPTN dan juga jalur mandiri. Nah, seleksi masuk perguruan tinggi negeri tetap mempertimbangkan bidang akademik dan juga non-akademik. Nah, bidang akademik ini meliputi nilai rapot. Nilai rapot yang digunakan dalam penilaian seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri adalah nilai rapot ketika kita berada di kelas 1 SMA sampai semester 1 kelas 3 SMA. Jadi, banyak sekali orang yang mengalami kesalahan dalam mempersiapkan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, karena banyak teman-teman yang mempersiapkan SNMPTN itu ketika berada di kelas 3, padahal nilai rapot yang digunakan dalam penilaian SNMPTN itu dari kelas 1. Jadi alangkah lebih baiknya jika teman-teman ingin mempersiapkan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, persiapkanlah sejak dini, yaitu sejak teman-teman berada di kelas 1 SMA. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman mempersiapkan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ketika berada di kelas 3. Cuma mungkin agak sedikit terlambat. LTMPT atau lembaga yang menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tidak menyebutkan berapa rata-rata nilai rapot yang bisa lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Akan tetapi lembaga tersebut menjelaskan bahwa ada daya tampung atau kuota siswa yang dapat lolos di SNMPTN berdasarkan akreditasi dari sekolahnya, di mana sekolah dengan akreditasi A dapat mengikutsertakan 40% siswa terbaiknya. Untuk sekolah dengan akreditasi B dapat mengikutsertakan siswa terbaiknya sebesar 25%. Nah, untuk sekolah dengan akreditasi C dan selanjutnya dapat mengikutsertakan siswa terbaiknya sebesar 5%. Jadi, selain nilai rapot yang konsisten, ternyata akreditasi dari sekolah juga mempertimbangkan atau memberikan peluang bagi kita lolos dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Untuk parameter yang kedua yaitu nilai non-akademik. Nah, perlu teman-teman ketahui, selain dari nilai akademik, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri juga mempertimbangkan nilai non-akademik atau prestasi di luar akademik. Nah, prestasi ini dapat menjadi nilai plus atau nilai tambah teman-teman ketika mendaftar seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Coba teman-teman lihat-lihat nih prestasi teman-teman apa di luar non-akademik. Coba kumpulkan juga sertifikat atau piagam, baik itu tingkat daerah, nasional maupun internasional, karena hal tersebut dapat memberikan peluang bagi teman-teman, peluang yang lebih besar agar lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Untuk parameter yang ketiga yaitu pilihan universitas. Nah, sebenarnya seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu tidak mudah. Akan tetapi banyak sekali orang yang mendaftar di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, bahkan
Pada tahun 2021 ada sekitar 500.000 orang yang mendaftar di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Sedangkan kuota atau daya tampung menjadi mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN itu sekitar 100.000. Nah, oleh karena itu teman-teman harus pandai-pandai dalam memilih dan memilah universitas mana yang akan teman-teman pilih di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Manakah universitas yang peminatnya banyak atau peluang masuknya itu lebih tinggi. Coba teman-teman juga cari universitas-universitas atau perguruan tinggi mana yang peminatnya tinggi, dan usahakan teman-teman jangan memilih universitas tersebut. Banyak sekali universitas dengan akreditasi bagus, akan tetapi peminatnya sedikit. Nah, peluang teman-teman masuk di sana itu lebih besar daripada universitas yang peminatnya lebih banyak. Untuk parameter yang terakhir atau tips yang keempat yaitu pilihan jurusan. Nah, teman-teman harus pandai mengurutkan pilihan jurusan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Selain itu, teman-teman juga harus menempatkan atau memilih program studi berdasarkan minat dan bakat teman-teman, kemampuan teman-teman, agar peluang kita diterima di program studi tersebut lebih besar. Lalu teman-teman ketahui juga pengurutan program studi di pemilihan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri harus berdasarkan keketatan. Nah, pilihan pertama harus pada keketatan paling tinggi, kemudian mengurut pada keketatan yang paling rendah. Idealnya teman-teman harus memilih jurusan dengan peluang masuk atau peluang diterima SNMPTN itu lebih besar. Mungkin itu dia beberapa tips atau parameter yang dapat teman-teman jadikan acuan sebagai strategi untuk mempersiapkan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2022. Mudah-mudahan membantu dan menjadi modal awal teman-teman untuk mempersiapkan diri.